batili. Kata beliau, jangan sampai la yamna'kas, jangan sampai mencegah engkau putusan hukum qada'un, putusan hukum yang kau qadaitahu bil amsi, yang kau putuskan kemarin, raja'ta fihi nafsak, untuk kamu murajaah kembali, meneliti kembali putusan itu. Dalam hal putusan itu engkau teliti kembali dirimu. Wa hudita fihi lirusydika, dan engkau dengan itu berharap diberi petunjuk dalam merujuk kembali, meneliti kembali putusan itu, lirusydika, untuk supaya kamu mendapatkan bimbingan. Fa inna muraja'atal haqqi khairun, karena meneliti kembali, untuk rujuk kepada al-haq, untuk kembali kepada al-haq, itu lebih baik minat tamadi fil batil, daripada berkepanjangan, at-tamadi, berkepanjangan di dalam kebatilan. Tentunya yang dimaksud di sini bukan membuat vonis terus dicabut kembali vonisnya, tidak. Vonis itu dibikin di dalam adabul qadha, setelah meneliti permasalahan atau perkara, kemudian meneliti pandangan syariah dalam hal itu, kemudian baru diputuskan. Itu al-qadha. Tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Qadhi tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan marah. Tidak boleh membuat keputusan dalam keadaan lapar atau dalam keadaan ngantuk. Dan adanya keperluan-keperluan ke belakang. Nah, tidak boleh didesak oleh kondisi-kondisi yang demikian. Tetapi membuat keputusan itu dalam kondisi tenang, dalam kondisi penelitian permasalahan secara hukum, kemudian diputuskan. Bila seorang qadhi telah membuat keputusan hukum, maka tidak ada di dalam ketentuan syariah qadhi itu mencabut kembali keputusannya. Maka yang bisa menggugurkan keputusan itu ialah qadhi yang lebih tinggi. Istilahnya mahkamatul ulya, mahkamah yang lebih tinggi, yang sebelum vonis dilaksanakan, yakni sebelum eksekusi, itu diteliti kembali oleh mahkamah yang lebih tinggi daripadanya dan dibicarakan dari pandangan bagaimana proses mengambil keputusan. Nah, kalau memang mahkamatul ulya melihat ini ada sisi-sisi kelemahan, digugurkan putusan itu, ya, atau diganti dengan putusan lain.
Ini adabul qadha. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini, jangan engkau segan-segan untuk murajaah, meneliti kembali putusan hukum yang telah engkau bikin itu. Yaitu untuk keperluan perkara-perkara yang diadukan kepada engkau di masa yang akan datang. Walaupun perkaranya serupa tapi putusannya berbeda, enggak ada masalah. Karena yang kemarin engkau melihatnya demikian sehingga engkau putuskan seperti itu putusannya. Nah, setelah itu engkau murajaah kembali, meneliti kembali, dan sekarang yang engkau yakini begini putusannya. Kemarin A, sekarang B. Tapi dalam kasus yang lain, dalam artian menghadapi berperkara dalam kali yang lain, bukan orang yang sama itu. Sebab kalau sudah diputuskan pada orang yang sama itu tidak bisa dicabut kembali. Yang bisa menggugurkannya ialah mahkamah yang lebih tinggi. Adapun dalam kasus pengaduan pada orang lain, boleh kamu membuat keputusan lain walaupun serupa kasusnya itu, tapi orangnya sudah lain. Bukannya karena kepentingan-kepentingan antara engkau dengan si pihak berperkara, tetapi karena melihat adanya keterangan hukum. Begitu. Jangan engkau terhalang untuk meneliti kembali putusan-putusanmu itu dengan cara yang seperti ini. Al-muslimuna udulun ba'duhum ala ba'din. Bahwa kaum muslimin itu adalah saksi yang terpercaya, saksi satu atas yang lainnya. Udul itu terpercaya. Setiap muslim bisa dijadikan saksi, illa kecuali majlu dan haddan yang telah menjalani hukum hukum had, karena dia melanggar hukum had sehingga harus dilaksanakan hukum padanya. Ini tidak bisa jadi saksi. Au mujarraban alaihi syahadatu zurin, atau memang telah mujarraban, telah memang dialami, dicoba bahwa dia pernah membuat syahadatu zur, saksi palsu. Ini tidak bisa diterima persaksiannya di dalam pengadilan, blacklist sudah. Begitu ada kasus dia pernah membuat saksi palsu, tentu dihukum dengan hukum takzir namanya. Dalam syariah itu hukum takzir, itu hukum yang diputuskan oleh si qadhi dengan batasan hukuman sesuai dengan apa yang dipandang oleh qadhi, karena tidak diatur di dalam Al-Quran was sunnah hukum takzir itu. Maka qadhi membuat keputusan menghukum saksi palsu itu, dan di samping dia dihukum,
dengan hukum ta'zir putusan qadhi itu juga dimasukkan dalam blacklist, daftar orang-orang yang dianggap tidak boleh jadi saksi di mahkamah itu, karena dia telah pernah membuat saksi palsu, persaksian palsu, tidak boleh dipakai lagi. Au dhaninan fi walai qarabatin, atau kalau seorang itu disangka oleh qadhi dengan persangkaan yang mempunyai qarinah. Qarinah itu indikasi. Jadi di dalam perkara qadha, adabul qadha, seorang qadhi harus melihat saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan diteliti. Karena itu di dalam kedudukan mahkamatul qadha itu mempunyai jasus. Al-qadhi mempunyai jasus, mempunyai kaki tangan untuk meneliti permasalahan itu, meneliti orang yang berperkara, meneliti saksi-saksi, mempunyai intel untuk meneliti perkara itu. Nah, yang ditugaskan khusus untuk melihat saksi dan meneliti orang yang berperkara itu, guna sebagai informasi tambahan bagi qadhi di dalam melihat satu perkara. Ya. Nah, dikatakan kalau seorang itu diduga dhaninan, diduga fi wala'i qarabatin, dia punya semangat pembelaan terhadap karib kerabatnya yang sedang berperkara itu, tidak boleh dijadikan saksi. Diduga tentunya dengan qarinah atau qara'in, jamak dari qarinah, qara'in, yaitu tidak boleh memang orang itu menduga seseorang tanpa qarinah, tanpa bukti awal, tanpa indikasi yang menunjukkan bahwa dia memang demikian. Nah, begitu qadhi mendapati qarinah pada saksi bahwa, atau pada calon saksi bahwa dia itu akan memberi persaksian untuk keuntungan karib kerabatnya yang sedang berperkara, tidak boleh qadhi menerimanya. Bila tidak ada keberatan-keberatan ini tadi, maka hukum asalnya seorang muslim itu ialah udul, terpercaya untuk menjadi saksi. Bila ditanyai, memang apakah engkau menyaksikan kejadian ini? Iya. Rasulullah menanyai, atasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Si saksi itu menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Naam. Maka Rasulullah jadikan dia sebagai saksi. Nah, begitu hukum asalnya, kecuali 3 perkara ini tadi. Ya. Waj'al liman idda'a haqqan ghaiban amadan yuntuhiya ilaih, dan jadikanlah untuk kasus orang yang idda'a, mengaku, haqqan ghaiban,
mengaku memiliki memiliki barang yang dipunyai oleh, pada asalnya dipunyai oleh orang yang gaib, yang tidak hadir di situ, sudah pergi amadan dengan waktu yang lama, sampai yuntuhiya ilaih, sampai dianggap orang ini tidak akan kembali lagi. Terus kemudian ada orang yang ngaku, loh ini sudah milik saya, karena saya sudah beli dari dia ketika dia sebelum pergi, gitu, ketika dia sebelum menghilang. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu mendapati perkara yang demikian, ada pengakuan pemilikan atau telah terjadi pemindahan pemilikan dari orang yang hilang, entah pergi kemana, sementara keluarganya juga tidak tahu. Terus ini ada orang yang ngaku, akhirnya berperkara, diajukan ke qadhi. Maka dikatakan pengakuan ini harus didukung oleh bayyinah adilah, harus didukung oleh bayyinah, bayyinah itu bukti, bukti atau saksi, itu bayyinah semuanya. Kalau dia punya bukti dan punya saksi, karena di dalam jual beli itu ada saksi juga, atau punya bukti hitam di atas putih umpamanya, surat perjanjian jual beli, maka fa innahu athbatu lil hujjah. Dengan adanya bayinah, si orang yang mengaku itu tadi, dia punya bayinah, maka ini adalah athbat lil hujjah, lebih kuat dalam hal hujjah. Wa ablaghu fil udhri, dan ini lebih kuat dalam hal alasan pengakuannya itu untuk supaya dibenarkan. Fa in ahdara bayyinatan ila dzalikal ajal, maka kalau si orang yang mengaku itu ahdara, menghadirkan bayyinah, apa tadi? Bayyinah, saksi dan bukti, ila dzalikal ajal, sampai pada masa tertentu itu, akhadha bihaqqih, maka dia boleh mengambil haknya. Jadi qadhi ketika ada orang berperkara, ini tanah milik saya, sementara pemilik pertama sudah tidak ada, maka dikasih ketentuan waktu, masa tertentu, ditunda kasusnya umpamanya setahun lagi atau 4 tahun lagi, terserah qadhi. Di mana qadhi itu merasa yakin memang orang pemilik awal ini tidak bisa lagi dicari dan tidak bisa lagi dihubungi. Sudah diumumkan di sana sini, qadhi bisa meminta bantuan kepala daerah yang lainnya. Diumumkan fulan bin fulan di mana supaya segera datang melapor. Tidak ada masa tertentu, kemudian yang mengaku ini menghadirkan bayyinah, akhadha bihaqqih, maka dia boleh mengambil haknya. Wa illa wajjahta alaihi alqada'a, kalau tidak, wajjahta alaihi alqada', yaitu kalau memang ternyata ada orang yang pemilik awalnya tapi tidak mengakui itu, maka kalau terjadi kasus demikian, al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar,
maka yang mengaku itu tadi bahwa ini milik saya, dia harus sebagai pihak yang idda'a, yang mengaku, harus mendatangkan bayinah. Wal yamin, sedangkan sumpah ala man ankar, diwajibkan hal ini terhadap yang mengingkari bukti itu. Nah, kalau ternyata yang pemilik awal itu mengingkarinya dan kemudian disuruh sumpah sama qadhi, dia pun bersumpah, ditunda permasalahannya sampai waktu tertentu. Kata Umar bin Khattab, innallaha tabaraka wa ta'ala tawalla minkumus saraira wa dara'a ankumus syubuhati. Sesungguhnya Allah yang maha mulia dan maha tinggi, tawalla minkum, akan mengambil alih dari kalian as-sarair, rahasia-rahasia di balik itu semua. Allah akan dara'a ankumus syubuhat, akan menyibakkan dari kalian tabir-tabir syubhat, sehingga menghilangkan dari kalian syubhat, yaitu Allah akan buktikan kejadiannya. Nah, itu manfaatnya ditunda sampai waktu tertentu, begitu. Dan mesti ada kejadian setelah itu. Kemudian wa iyyaka wal ghalaqa wad dajara wat ta'adhiya bin nasi, dan hati-hati kalian dari hati-hati kamu dari al-ghalaq wad-dajar, yakni kemarahan yang memuncak. Naam, wa ta'adhiya bin nasi, dan kemudian mempunyai keinginan, karena marahnya itu mempunyai keinginan untuk menyakiti orang. Wa tanakkura lil khasmi fi majalisil qada, dan tanakkur, mengingkari mengingkari orang yang berperkara, lil khasmi fi majalisil qada, di majelis qada, majelis pengadilan, allati yujibullah fihal ajra, yang Allah janjikan padanya pahala, wa yuhsinu fiha dzukhra, dan juga Allah akan siapkan padanya adz-dzukhr itu tabungan amal di akhirat. Nah, Allah akan balas di dunia dan di akhirat dalam hal keputusan-keputusan yang ada padanya. Alhamdulillah. Karena itu jangan kamu wahai qadhi membikin keputusan dalam keadaan marah. Jangan kamu yakni dhajar, jangan kamu membikin keputusan dalam keadaan dendam, ingin ta'adzi, ingin menyakiti pihak berperkara. Ya. Dan jangan kamu membikin keputusan dalam keadaan jengkel kepada pihak yang berperkara itu. Nanti kamu tidak bisa membikin keputusan yang adil, tidak bisa melihat lagi keadaan, bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada. Karena putusan-putusan yang benar dalam pengadilan itu
akan dibalas oleh Allah dengan pahala di sisinya, dan juga dijanjikan oleh Allah fadilah-fadilah ya, nanti akan diberikan di akhirat kepada qadhi yang benar dalam membuat keputusan. Man hasunat niyyatuhu wa khalusat fi ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nasi. Siapa yang niatnya benar, hasunat niyatuh, siapa yang niatnya benar, wa khalusat, dan niatnya itu ikhlas, murni, fima bainahu wa bainallah, dalam hal hubungan antara dia dengan Allah, kafahullah ma bainahu wa bainan nas, niscaya Allah akan cukupkan dia, Allah akan lindungi dia dalam hal hubungan dia dengan manusia. Jangan kamu merasa takut dari manusia di dalam membuat satu putusan-putusan yang engkau niatkan ikhlas karena Allah, yang engkau niatkan dengan benar, walaupun putusan itu tidak disukai oleh banyak orang atau tidak disukai oleh sebagian orang, engkau jangan peduli dengan itu. Selama engkau yakin dan secara ilmiah engkau bisa bertanggung jawab dengan putusan itu, engkau jangan peduli dengan penilaian dan omongan siapapun. Allah akan menjamin engkau dalam hal kaitannya hubungan engkau dengan manusia. Jangan engkau dibayangi oleh bayangan-bayangan antara engkau dengan manusia, karena Allah lah yang menjamin engkau. Nah, tentunya hal ini berlaku pula dalam selain perkara putusan pengadilan. Putusan-putusan apapun, kalau engkau sudah melihat dalil yang sudah jelas di dalam hal permasalahan, maka dituntunkan untuk ikhlas mengikuti al-haq dan meninggalkan al-batil. Apapun yang apapun yang ada dalam bayanganmu dalam hal hubunganmu dengan manusia, ya. Nah, apakah itu bayangan nanti takut ditahdzir, atau bayangan takut dikucilkan, atau bayangan takut dijauhi orang, itu semua buang. Allah akan memberi kecukupan kepada kamu dan perlindungan dari segala kebutuhan kamu, ketergantungan kamu kepada orang, kepada manusia, dan dari segala bayangan-bayangan ancaman dari orang. Ya. Selanjutnya Umar bin Khattab menyatakan, wasulhu jaizun fima bainan nasi, dan as-sulh yaitu damai, membuat keputusan damai, itu boleh dilakukan di antara manusia, illa ma ahalla haraman au harrama halalan, kecuali upaya suluh yang mengandung unsur menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ini tidak boleh. Kalau diletakkan syarat-syarat yang berkenaan dengan itu, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka itu tidak boleh dilakukan.
Selama tidak ada unsur ini boleh dilakukan suluh. Suluh dengan orang yang berperkara ataupun suluh antar keluarga. Selama tidak mengandung syarat-syarat yang demikian, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini boleh saja. Suluh antar negara, suluh antar kelompok umat, selama tidak ada unsur demikian maka itu boleh. Nah, wa man tazayyana lin-nasi bima ya'lamullahu minhu ghaira dzalika syanahullahu. Dan barang siapa yang berkamuflase di hadapan manusia, tazayyana itu berhias di hadapan orang, berpenampilan dengan satu penampilan di hadapan orang yang penampilan itu menakjubkan orang, tetapi bima ya'lamullahu minhu ghaira dzalik, tetapi dia berhias dengan perkara yang Allah tahu bahwa kamu tidak pantas berhias dengan itu. Syanahullah, Allah akan hinakan, Allah akan cela penampilan yang demikian itu. Menampilkan seolah-olah mukhlis, seolah-olah dia orang yang ikhlas, padahal Allah tahu ini adalah kamuflase, ini adalah tipu daya. Allah akan hinakan itu. Menampilkan seolah-olah saya cinta sama kamu, kami sangat cinta pada Anda, padahal Allah tahu bahwa dia tidak demikian. Maka syanahullah, Allah akan hinakan kamu. Allah akan hinakan orang itu. Allah akan jatuhkan orang itu pada kehinaan. Menampilkan seolah-olah sebagai seorang yang berilmu, padahal Allah tahu dia bukanlah orang yang berilmu. Menampilkan diri seolah-olah sebagai seorang yang adil, padahal Allah tahu dia bukanlah orang yang adil. Menampilkan diri seolah-olah sebagai sunni, sebagai salafi, padahal Allah tahu dia bukanlah orang yang demikian. Syanahullah, Allah akan hinakan dia. Fama dhannuka bi thawabi ghairillahi fi ajilin dunya wa ajili akhirah. Bagaimana sangkaanmu tentang thawb, pakaian ghairillah yang bukan untuk Allah? Bagaimana pakaian yang bukan untuk Allah itu? Fi ajili dunya wa ajili akhirah. Nasibnya itu bagaimana orang yang berpakaian tidak dengan karena Allah di dunia ini, ajili dunia, disegerakan di dunia nanti bagaimana, dan ajili akhirah, dan akan nanti di akhirat ditunda hukumannya di akhirat. Orang-orang yang menyimpan kejelekan di dalam hatinya yang ditutupi dengan penampilan-penampilan yang baik, maka kata Umar akan Allah segerakan di dunia ini, ajili dunia, dan juga Allah siapkan di akhirat nanti. Begitu.
Maka Umar tentunya mengingatkan supaya seorang itu berpenampilan sesuai dengan apa yang di hatinya, ya, agar dengan itu Allah Subhanahu wa taala dengan kejujuran dia itu akan membimbing dia kepada yang baik. Wassalam. Umar menutup suratnya ini. Kita masuk kepada wasiat berikutnya. Wasiatu Wahb bin Munabbih. Wasiat dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini adalah imam dari kalangan tabi'in. Beliau adalah Wahab bin Munabbih bin Kamil al-Yamani as-San'ani, ya. Imam dari negeri Yaman, dari kota San'a, min thiqatit tabi'in, termasuk dari orang-orang kepercayaan dalam periwayatan ilmu dari kalangan tabi'in. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, idza aradta an ta'mala bi ta'atillahi azza wa jalla, apabila engkau menginginkan, idza aradta, apabila engkau menginginkan untuk beramal, an ta'mala, untuk beramal dengan amalan taat kepada Allah azza wa jalla, fajtahid fi nushika wa ilmika lillahi, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi nushika, dalam ketulusanmu, wa ilmika, dan dalam ilmumu, lillahi, semuanya itu untuk Allah, ikhlas dan ilmu. Fa innal amala, karena amalan itu, la yuqbalu mimman laisa binasihin, tidak akan diterima dari orang-orang yang tidak tulus. Wa innan nusha lillahi azza wa jalla, dan sesungguhnya ketulusan itu haruslah lillah, untuk Allah yang maha agung dan maha mulia. La yakmulu illa bi ta'atillah, tidak akan sempurna amalan itu, keikhlasan amalan itu, kecuali dengan taat kepada Allah. Kamathalit thamratit tayyibah, seperti buah yang baik. Rihuha tayyibun, baunya bagus. Wa ta'muha tayyibun, rasanya juga bagus. Kadzalika mathalu ta'atillahi, demikian pula permisalan taat kepada Allah. An-nushu rihuha, ketulusan itu baunya amal. Wal amalu ta'muha, sedangkan amalan itu sendiri ketika dijalankan itu rasanya. Thumma zayyin ta'atallahi bil ilmi wal hilmi wal fiqhi, kemudian hiasilah amalan taat kepada Allah itu dengan 3 perkara. Amalan taat itu akan menjadi indah dengan 3 hiasan, yaitu pertama al-ilm, ilmu. Ilmu itu
menghiasi amalan taat kepada Allah. Sudah kita bahas kemarin, yang dikatakan ilmu ialah Alkitab was sunnah. Ilmu Alkitab was sunnah. Yang kedua al-hilm. Al-hilmu itu ialah menahan marah di dalam posisi yang tidak sepantasnya marah. Mengontrol kemarahan itu al-hilm, sehingga diletakkan marah itu pada tempatnya. Marah kalau diletakkan bukan pada tempatnya, pada posisi yang tidak sepantasnya marah, menjadi jelek. Atau marah ditahan dalam posisi yang seharusnya marah, itu juga jelek. Maka marah itu haruslah diletakkan pada posisi yang memang menurut syariah harus marah. Nah, itu kemampuan menguasai diri untuk tidak marah pada posisi yang syariah melarang kita marah padanya, dan untuk marah pada posisi yang syariah memerintahkan kita marah padanya, itu namanya al-hilm. Ketaatan kepada Allah itu dihiasi di samping dengan ilmu dengan al-hilm. Wal fiqhu, kalau ilmu itu informasi tentang ilmu. Kalau fiqh itu artinya kemampuan memahami ilmu itu dalam terapannya. Bagaimana menerapkan, mengamalkan ilmu itu namanya fiqh. Ya. Terapan daripada ilmu tersebut. Orang mungkin saja menghafal ilmu. Istilahnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaratul ilm. Ada orang yang bagaratul ilm, hafal ilmu, kalau ditanya hafal. Tapi apa pengertiannya dalam hal konteks yang ada, gak tahu. Nah, ini perlu adanya faqih, orang yang bisa meletakkan ilmu itu dalam terapannya. Oh, ini pengamalannya demikian. Ya. Nah, ini namanya fiqh. Jadi ketaatan kepada Allah itu dihiasi dengan al-ilm, al-hilm, dan al-fiqh. Al-ilmu menyebabkan orang kokoh di dalam berhujjah, di dalam berargumentasi, tak terkalahkan. Al-hilmu menyebabkan orang itu wibawa. Sebab kalau orang marah dalam segala perkara atau tidak marah dalam segala perkara, dua-duanya itu menghilangkan kewibawaan, menghilangkan muru'ah. Orang dihina, diinjak-injak kehormatan dan sebagainya, tidak marah, nyengir saja, tidak ada wibawa. Orang marah, nggak ada wibawa. Maka dengan al-hilm orang itu menjadi wibawa, dengan sehingga orang menghormati ilmu yang dibawanya. Dan dengan fiqh orang itu menjadi marja, rujukan bagi masyarakatnya, memecahkan problem-problem masyarakatnya karena dia punya fiqh. Orang pun menjadi tenang merujuk kepadanya di dalam pemecahan problem-problem masyarakat.
begitu hiasannya ketaatan kepada Allah itu ialah 3 perkara tersebut. Tsumma akrim nafsaka, kemudian muliakanlah dirimu untuk jangan sampai dikotori an akhlaqis sufaha, dari akhlaknya sufaha, orang-orang dungu. Wa abidha ala akhlaqil ulama, dan paksakan didik dirimu itu untuk beribadah kepada Allah dengan menghiasi dirimu dengan akhlak ulama. Akhlaknya ulama at-ta'anni, tidak tergesa-gesa, itu ta'anni. Tasabbut, tabayyun, meneliti sebelum ngomong, sebelum berbuat, meneliti permasalahan, mencari kejelasan permasalahan, baru ngomong. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum mengatakan sesuatu ataupun sebelum berbuat sesuatu. Ini akhlaknya ulama, mempunyai semangat untuk maslahat bagi kaum muslimin, mempunyai hikmah, menyikapi segala permasalahan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Akhlaknya ulama. Begitu. Nah, engkau hiasilah dirimu dengan akhlak ulama. Jangan engkau hiasi dengan akhlak sufaha, orang dungu. Orang dungu itu reaksioner. Ada gejala dikit bret main bret aja. Tidak ada pertimbangan. Kayak banteng ketaton. Tidak ada pertimbangan sama sekali. Safih. Masalih dan mafasid tidak ada dalam pertimbangan dia. Nah, jangan seperti itu. Banteng ketaton itu banteng yang terluka, sehingga karena terluka marah, akhirnya nabrak sana nabrak sini. Nah, itu akhlaknya sufaha, orang yang dungu. Nah, bersihkanlah dirimu dari akhlaknya orang yang dungu. Kalau sudah cinta, ya Allah, tai kambing rasa coklat. Ini akhlaknya orang dungu. Kalau sudah benci, lebih jahat dari syaitan dalam pandangan dia. Nah, cenderung untuk zalim, cenderung untuk tidak adil. Itu akhlaknya orang dungu. Wa awidha ala fi'lil hulama, dan biasakanlah dirimu itu awidha, menjadi sesuatu yang kebiasaan. Biasakanlah dirimu itu untuk berbuat dengan perbuatan orang-orang yang hulama. Al-hulama, orang-orang yang mempunyai hilm. Itu tadi. Wamna'ha amalal ashqiya, dan cegahlah dirimu dari perbuatan orang-orang yang celaka. Walzimha siratal fuqaha, dan didiklah dirimu itu dengan peri hidupnya para fuqaha, orang-orang yang faqih itu tadi, yang menerapkan ilmu sesuai dengan tempatnya. Lawannya orang yang faqih ialah orang yang safih. Kalau mutiara itu diletakkan di kaca etalase yang indah karena mahal, Tapi kalau safih, diletakkan mutiara itu di kandang babi, umpamanya, contohnya seperti itu. Tidak menempatkan segala permasalahan dengan
benar. Nah, maka dikatakan cegahlah dirimu dari perbuatan orang-orang yang celaka, yang syaqi. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang syaqi tahu ilmu, tetapi dia justru membuangnya dan mengambil al-jahl, mengambil kebodohan. Lebih mengutamakan kebodohan daripada ilmu. Ini orang yang celaka. Ya, lebih condong kepada dhalal, kesesatan, daripada al-huda, daripada petunjuk. Naam. Wa'zilha an subulil khubatha, dan jauhkanlah dirimu dari jalannya orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Hendaknya beruzlah engkau, yakni menjauhkan diri dari orang-orang yang khubatha, orang-orang yang jelek, yang akan menyeret kamu kepada kejelekan. Ya, jalan hidupnya orang-orang yang jahat itu akan mencelakakan engkau. Hendaknya engkau menjauhkan diri daripadanya. Wa makana laka min fadlin fa'in bihi man dunaka. Kalau engkau mempunyai keutamaan, kalau engkau mempunyai kelebihan, fa'in bihi man dunaka, tolonglah orang lain dengan kelebihanmu itu. Wa makana fi man dunaka min naqsin fa'inhu alaihi hatta tublighahu ma'aka. Kalau orang lain itu mempunyai kekurangan, maka tolonglah dia untuk lepas dari kekurangannya dan dia bisa sampai kepada kedudukanmu bersama engkau. Fa innal hakima yajma'u fudulahu thumma ya'udu biha ala man dunahu. Karena seorang yang hakim, seorang yang mempunyai hikmah, itu dia terdapat padanya, terkumpul padanya keutamaannya, ya, berbagai keutamaannya. Kemudian ya'udu biha ala man dunahu, dia berusaha untuk membantu dengannya orang-orang yang selain dia. Tsumma yanzuru fi naqaisi man dunahu, kemudian dia melihat tentang kekurangan orang-orang yang lainnya. Tsumma yuqawwimuha wa yusjiha hatta yublighahu. Kemudian dia dengan melihat kekurangan pada orang lainnya itu, yuqawwimuha, dia akan meluruskan orang lain itu, dan akan yusjiha, dia akan memenuhi segala kekurangannya, hatta yublighahu, sehingga sampailah pada posisi keutamaan dia itu. In kana faqihan hamala man la fiqha lahu idza ra'a annahu yuridu suhbatahu wa ma'unatah. Kalau dia adalah orang yang faqih, mempunyai kelebihan dalam hal fiqh, ya, hamala man la fiqha lahu, maka dia akan bawa orang yang tidak punya fiqh, idza ra'a, apabila melihat orang yang tidak punya fiqh itu, apabila dia melihat itu, apabila dia melihat orang yang tidak punya fiqh itu, yuridu suhbatah, ingin berteman dengannya, wa ma'unatah, ingin untuk membantunya, maka dia akan berusaha memberikan fiqh itu kepada orang tersebut.
Wa idza kana lahu malun, kalau dia mempunyai kelebihan dalam hal mal, harta, a'ta minhu man la mala lahu, dia memberi daripada hartanya itu orang yang tidak ada harta. Wa in kana muslihan, kalau dia itu mempunyai kelebihan dalam hal sebagai orang yang membuat kemaslahatan, istaghfarallahu lil mudhnibi idza raja taubatahu, dia akan mintakan ampunan kepada Allah atas dosa orang yang berbuat dosa apabila dia mengharapkan taubatnya. Wa in kana muhsinan, kalau dia mempunyai kelebihan dalam hal ihsan, kebaikan, ahsana ila man asaa ilaih, dia akan berbuat baik kepada orang yang berbuat kejelekan kepadanya. Wastaujaba bidzalika ajrahu, dan tentu dia akan mendapatkan pahala dari itu. Kalau tidak kalau tidak membalas kejelekan orang itu dengan materi, minimalnya apa? Doa kebaikan. Hadanallahu wa iyyah, contohnya. Semoga Allah menunjuki kita dan menunjuki dia, dan berbagai doa kebaikan. Kalau tidak bisa membalasnya dengan harta atau dengan materi. Wala yaghtarru bil qawli hatta yaji'a ma'ahul fi'lu, engkau jangan tertipu, layaktar, janganlah sampai ada orang tertipu dengan indahnya omongan, bil qawli hatta yaji'a ma'ahul fi'lu, sehingga dia datang bersama dengan omongan itu amal, bila dia juga menunjukkan amal. Wala yatamanna ta'atallahi idza lam ya'mal bihi, karena tidaklah orang itu berangan-angan untuk taat kepada Allah kalau dia tidak beramal dengan ketaatan itu. Kalau hanya berangan-angan saja, itu tidak ada nilainya. Fa idza balagha min ta'atillahi syai'an, kalau seseorang itu telah berhasil mencapai ketaatan kepada Allah sedikit pun, hamidallah, dia bertahmid kepada Allah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, Allah yang telah menunjuki kami kepada amalan ini, dan kita tidaklah termasuk orang yang mendapat petunjuk kalau seandainya Allah tidak menunjuki kami. Begitu. Tsumma talaba ma lam yablugh minha, kemudian berusaha lagi untuk mencapai ketaatan kepada Allah itu, malam yablugh minha, apa yang belum dia berhasil mencapainya. Ya. Nah, begitu orang tidak bisa sekaligus jadi jadi waliullah dalam sekejap, tetapi dengan usaha mengatasi kelemahannya terus, yang penting istiqomahnya itu dawam, terus menerusnya itu, baru Allah akan mudahkan dia mencapai tingkat ketaatan yang tertinggi. Ya, terus menerus mengatasi kelemahannya, terus menerus menambah ketaatannya. Wa idza alima minal hikmati lam tushbi'hu
Kalau seorang itu sudah tahu daripada ilmu, hikmah, yaitu ilmu, sungguh orang tidak akan kenyang, merasa kurang terus dengan ilmu itu. Lam tushbi'hu hatta yata'allama ma lam yablugh minha, sehingga dia akan mengerti apa-apa yang dia belum sampai daripadanya. Semakin dia mempelajari ilmu, semakin dia merasa kurang. Apa kata para ulama? Orang man ta'allama al-ilma syai'an, man ta'allama al-ilma apa dikatakan, man ta'allama al-ilma shibran tajabbar. Siapa yang belajar ilmu cuman sejengkal, dia akan sombong, merasa alim, allamah. Kemudian wa man ta'allama al-ilma la ilaha illallah wal hasil lupa saya. Jadi digambarkan siapa yang belajar ilmu cuman sejengkal, dia sombong. Belajar ilmu lebih sehasta, dia akan merasa mempunyai ilmu. Belajar ilmu lebih lagi dari itu, barulah dia tahu kalau dia tidak tahu. Itu tingkatannya orang belajar ilmu. Tambah dia mendalam di dalam mempelajari ilmu, tambah dia ngerti kalau dia tidak mengerti. Bagaimana seorang itu ketika mengetahui kalau dia itu tidak mengetahui, di tandanya hati-hati di dalam menyampaikan ilmu. Tidak merasa pede kalau tidak mempunyai marja. Tapi kalau orang yang merasa dirinya berilmu, pede saja, ngomong sejadi-jadinya, apa itu punya rujukan atau tidak, ya sudah, betul-betul mantep gitu, nggak peduli. Nah, begitu keadaan manusia di dalam hal ilmu, ya. Taib ilahuna ya ikhwan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.